Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mengomentari salah seorang YouTuber atau oknum YouTuber yang dalam YouTube-nya itu diberi judul Wahabi Aswaja Wali Songo. Wahabi Aswaja Wali Songo yang kemudian berargumentasi bahwa di kalangan oknum Wali Songo itu ada yang diduga terindikasi Wahabi gitu. Lantaran membongkar makam katanya. Jadi gini ya, kita harus tahu bagaimana perbedaan antara keduanya, apa saja perbedaan antara Wahabi dan NU atau Aswaja gitu ya. Kalau misalkan kita itu melihat dari sudut pandang bahwasannya pembongkaran makam, ya harusnya dilihat terlebih dahulu dong, motifnya apa gitu kan. Kalau Wahabi gitu, biasanya kalau Wahabi mereka itu membongkar makam lantaran apa? Lantaran itu dianggap sebagai sebuah bid'ah, sebagai sebuah hal yang melanggar perintah Allah, sebagai satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat-sahabatnya. Ya kan seperti itu kalau Wahabi. Nah ini ada pembongkaran makam ya yang dilakukan oleh oknum dari Dzurriyyah Wali Songo. Apakah motifnya itu seperti itu? Kan beda. Kalau yang dilakukan oleh oknum Dzurriyyah Wali Songo ya, ketika mereka itu membongkar makam, makamnya itu makam asli atau makam palsu. Kalau memang makam asli, ya itu yang perlu dipertanyakan. Kalau makamnya makam palsu, ya wajar lah. Namanya juga makam palsu. Itu apalagi ketika sebuah makam dibuat dan itu merupakan makam palsu, tentu hal ini wajib untuk dibongkar. Dan ketika dibongkar kan nggak harus statusnya itu akan berubah. Status orang yang membongkar itu akan berubah dari Aswaja kemudian menjadi Wahabi, gitu kan. Lantaran apa ya? Lantaran ketika makamnya itu adalah makam palsu, otomatis di situ terdapat pembodohan kepada masyarakat, ya, terdapat penipuan kepada masyarakat ya, lantaran satu tempat yang memang di situ dikenal oleh masyarakat bukanlah sebagai sebuah makam, lalu ujuk-ujuk lalu tiba-tiba diklaim bahwa itu makam, dan makanya bukan makam biasa, makam wali lagi. Nah, sehingga hal ini kita patut mencurigai, ada apa? Kok tempat kosong kemudian tiba-tiba berubah menjadi makam, dan makam wali lagi, makam karomah lagi. Nah, terlebih lagi ketika ada sebuah pembelokan sejarah yang aslinya itu bukan dari sebagai sebuah contoh ya, bukanlah makam dari seorang tokoh historis, lalu kemudian dibuatlah makam yang seolah-olah itu adalah sebuah tokoh historis. Tentu dalam ajaran Islam itu tentu hal ini sangat bertentangan. Kan kalau kita mau ngedalil gitu ya meskipun saya itu tidak suka dikit-dikit ngedalil. Kan adalah salah satu dari tanda-tanda orang yang munafik ketika dia berbicara, maka dia berbohong, ya kan? Nggak perlulah. Ya, tapi setidaknya dari hadis tersebut kan
dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, ketika kebohongan itu disampaikan, maka di situ ada tanda-tanda kemunafikan. Nah, makanya hal ini jangan disamakan. Ketika seseorang membongkar sebuah makam, lalu kemudian dicap, diklaim sebagai seorang Wahabi, ya nggak kayak gitu dong. Ya, apalagi melihat misalkan fisik, wajahnya itu ada jenggotnya panjang, kemudian berewokan, kumisan dan seterusnya. Lalu kemudian dicap sebagai Wahabi. Enggak seperti itu. Ya, karena Wahabi itu adalah faham, ya, adalah ideologi yang hal ini di kalangan masyarakat, di kalangan pesantren sudah mempelajari gitu loh. Kriteria Wahabi itu kayak bagaimana? Kriteria dari pemahaman Wahabi itu seperti apa, itu dipelajari di pesantren, ya kan? Nah, sehingga janganlah mudah untuk menuduh orang lain dengan sebutan sebagai Wahabi gitu, apalagi mengait-ngaitkannya dengan apa? Dengan Aswaja Wali Songo, sehingga namanya berubah menjadi Wahabi Aswaja Wali Songo. Jangan seperti itu. Itu poin pertama ya. Untuk poin yang kedua, nah misalkan ketika ada oknum dari Dzurriyyah Wali Songo itu menyerang salah satu tokoh NU, bahkan tokoh sentral di NU gitu, siapalah terserah gitu ya. Lalu apakah itu berarti bahwasanya yang diserang itu adalah NU-nya, Tunggalah? Ya, sebagai seorang tokoh ya tokoh. Tapi tidak kemudian ketika tokoh ini diserang, tokoh ini dikritisi, ya, tokoh ini ya katakanlah pemikirannya itu dilawan, lalu kemudian yang dilawan itu adalah NU-nya atau aswajanya, ya nggak seperti itulah, nggak seperti itu. Lantaran kalau berbicara mengenai aswaja atau berbicara mengenai NU itu kan sebuah organisasi yang pahamnya itu adalah paham aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sehingga ketika ada satu sosok, ada satu tokoh, bahkan tokoh itu sentral, maka yang diserangnya ya bukan NU-nya, gitu, tapi ya pribadi dari tokoh itu sendiri. Terlebih lagi ketika memang dari tokoh tersebut ada sesuatu yang pantas untuk dikritisi, pantas untuk disanggah, pantas untuk dilawan pemikirannya. Tentu hal ini justru dengan melawan kepada oknum tokoh NU tersebut, berarti yang dilawan adalah pemikirannya. Berarti yang dilawan itu adalah pemahamannya. Dan justru dengan itu, dia pun juga menegakkan NU itu sendiri. Bahkan dia itu mengaplikasikan ajaran-ajaran dari NU itu sendiri. Jadi sangat salah besar jika ketika ada satu oknum dari Dzurriyyah Wali Songo yang menyerang atau yang mengkritisi atau yang mengomentari salah satu dari oknum yang tadi dikatakan sebagai seorang tokoh sentral di NU gitu. Kemudian dia dicap sebagai seorang Wahabi, itu adalah sebuah kesalahan besar. Ini menurut saya ya, menurut saya. Lalu kalau memang tadi ya sebuah makam yang palsu, sebuah makam yang fiktif, yang makam palsu lah, gimana sih makam palsu itu? Ketika ada sebuah makam palsu, nah kemudian ada seseorang yang merobohkannya atau menghancurkan makam palsu itu, lalu apakah butuh dengan izin atau butuh izin dari Balai Cagar Budaya? Ya nggak perlulah. Kenapa? Karena ini kan makam palsu dan tidak memiliki nilai sejarah. Ya kita kan harus mengerti terlebih dahulu apa sih pengertian dari cagar budaya itu sendiri, gitu kan? Jadi kalau cagar budaya itu pengertiannya adalah benda fisik
yang merupakan bagian dari warisan budaya suatu kelompok atau masyarakat yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan. Nah, masa kita ini memandang bahwasanya makam palsu itu adalah sebuah cagar budaya? Kan salah besar itu. Namanya juga makam palsu. Yang namanya makam palsu itu adalah suatu tempat, ya, yang sebenarnya di situ tidak atau bukanlah sebuah makam, apalagi makam keramat. Lalu kemudian dibikin makam keramat. Lalu dengan apa namanya tuh, ronsen ya, ronsen kuburan atau ronsen goib, kemudian di situ ada apa namanya, makam wali, makam keramat. Ya nggak seperti itulah. Karena kalau kita ini ingin mengetahui atau ingin tahu bagaimana sih makam keramat, yaitu kan dilihat dari sejarahnya terlebih dahulu. Bagaimana pandangan masyarakat, bagaimana cerita dari masyarakat, bagaimana riwayat dari masyarakat mengenai tempat tersebut. Mulai dari tahunnya, tahun berapa, kemudian zamannya, zaman siapa, kemudian sejarahnya, riwayatnya, dan seterusnya. Kan seperti itu ketika kita ini ingin mengetahui kebenaran dari sebuah situs, kebenaran dari sebuah makam, bahkan makam keramat gitu ya. Tentu hal ini akan diakui oleh masyarakat ketika memang benar-benar makam itu adalah makam keramat. Tapi kalau makamnya makam palsu, ya nggak bisa lah. Sehingga ketika makamnya itu adalah makam palsu, ya nggak bisa dimasukkan dalam kategori cagar budaya. Sehingga ketika ingin menghancurkan makam tersebut, yang notabene adalah makam palsu, lalu kemudian harus minta izin kepada Balai Cagar Budaya, itu adalah, menurut saya, adalah sebuah kesalahan yang, ya, kesalahan yang fatal gitulah. Ya. Nah, sehingga tadi kembali pada materi ya, bahwasanya judul atau terdapat golongan Wahabi, Aswaja, Wali Songo, ya menurut saya itu mengada-ada. Barangkali itu saja yang saya sampaikan di dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah edukasi bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.